Pada malam ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Karania Metta Sutta. Kemarin kita sudah mulai memasuki materi intinya. Ya, kita sudah mulai membahas syair yang pertama dari Karania Metta Sutta. Yang sudah kita bahas itu adalah baris pertama, Karania Matta Kusalena, yang artinya inilah yang seyogianya dilakukan oleh ia yang tangkas dalam hal-hal bermanfaat. Kita sudah membahas ya, kalau ada yang seyogianya dilakukan, maka ada juga yang seyogianya tidak dilakukan. Kemarin terutama kita sudah membahas yang seyogianya tidak dilakukan. Dan karena seperti kemarin juga saya sudah singgung bahwa Karania Metta Sutta ini terutama ditujukan untuk para biku. Sehingga ketika kita membahas yang seyogianya tidak dilakukan, ya, yang seyogianya tidak dilakukan oleh para biku. Apa saja yang seyogianya dilakukan dulu. Yang seyogianya dilakukan oleh para biku itu adalah mengembangkan sila samadhi dengan panya. Kemarin sempat ada yang bertanya, ya, kenapa bukan dana, sila dengan bawana? Karena ini, kalau tujuannya itu adalah ke pencapaian nibbana, jarang sekali komponen dana itu dimasukkan. Walaupun dalam pengembangan 10 parami, ya, dana parami itu termasuk, tetapi ketika kita membahas tentang ke pencapaian nibbana, maka biasanya itu dimulai dari sila, tidak dimulai dari dana. Ya, jadi Jadi biasanya itu ini dari pelaksanaan sila dulu, lalu timbul batinnya itu tidak akan ada penyesalan karena pelanggaran sila, ya, karena apabila seseorang sering melanggar sila akan timbul penyesalan dalam hatinya. Mungkin waktu dia melanggar sila dalam hatinya itu tidak ada penyesalan, tapi setelah itu bisa jadi itu muncul rasa penyesalan. Rasa penyesalan ini akan sangat mengganggu dalam meditasinya. Jadi oleh karena itu apabila mau supaya silanya samadhinya bagus, meditasinya bagus, maka sila harus dijaga. Dalam salah satu sutta, sebentar. Dalam salah satu sutta yang ada di Anguttara Nikaya jilid 5 dikatakan bahwa setelah menjalankan sila dengan baik, maka tiada dalam batinnya itu tidak akan muncul rasa penyesalan. Karena batinnya itu tidak ada penyesalan, sehingga batinnya itu akan diliputi dengan sukacita. Ya. Kemudian karena sukacita akan timbul kegiuran atau piti. Lalu karena ada piti, lantas muncul pasadi. Ya, pasadi. Pasadi ini kadang ada yang menerjemahkannya itu sebagai keheningan atau ketenangan, ya. Keheningan, ketenangan, tapi kalau bahasa Mandarinnya itu qing'an. Jadi badan terasa ringan. Nanti di sutta tidak lama setelah ini kita akan lihat di salah satu sutta
Sepertinya memang merujuk ke itu, ke Qing'an. Jadi badannya itu menjadi ringan. Mungkin ada yang pernah meditasi dan mengalami pada tahap batinnya itu tenang, badannya itu terasa ringan. Nah, itu yang namanya pasadi. Lalu setelah timbul pasadi akan muncul sukha, kebahagiaan. Tadi ada kata sukacita. Sukacita ini hanya gembira biasa saja, ya, gembira biasa. Tapi kalau suka ini betul-betul sangat bahagia, maksud itu merasa sangat nyaman, ya. Kebahagiaannya itu terasa sampai ke sumsum, ya, konon begitu. Nah, setelah muncul suka baru bisa mencapai samadhi. Jadi di dalam banyak sutta kita selalu melihat sebelum mencapai samadhi harus ada sukha dulu. Harus ada piti. Ya, piti sukha. Ya. Jadi walaupun seseorang tidak mencapai jhana, walaupun misalnya dia latihannya vipassana, tetap akan mengalami piti dan sukha. Mungkin ada yang mengatakan bukannya piti dengan sukha itu termasuk upakilesa vipassana sebagai salah satu penghambat vipassana. Ya, dalam tahap tertentu harus mengalami piti sukha dulu. Tapi kalau kita melekat pada piti sukha, maka untuk maju lebih lanjut lagi, nah, itu merupakan sebuah rintangan. Ya, tapi tetap tahap piti sukha ini tetap harus dilalui, ya. Jadi dari piti sukha ini baru bisa mencapai samadhi dan seterusnya akhirnya mencapai nibbana. Jadi oleh karena itu pada saat kalian minta sila, ya ada silena sugating yanti, silena boga sampada, silena nibbutting yanti, silena nibbutting yanti. Itu artinya dengan sila seseorang bisa mencapai nibbana. Tapi tentu saja tidak langsung, ya, tidak langsung dari sila langsung loncat ke nibbana. Masih harus melalui tahap-tahapan seperti ini, ya, dari sila, ya, lalu tiada penyesalan, lalu sukacita dan selanjutnya, ya. Itu kira-kira sedikit penjelasan tentang sila ini. Jadi sila, samadhi, panya, ya. Jadi panya itu waktu dekat-dekat ke waktu sudah dekat pada pencapaian nibbana, ya. Kemarin pun sudah dikatakan panya itu macam-macam. Ada 3 jenis. Jadi tentu saja ketika sudah mencapai nibbana itu adalah panya jenis yang ketiga, ya, bawana maya panya. Ya, itu sedikit tambahan, ya, untuk yang kemarin. Jadi ya, kemudian jadi ada karania yang seyogianya dilakukan, juga ada akarania yang seyogianya tidak dilakukan. Yang seyogianya dilakukan adalah sila, samadhi, panya. Kemudian yang seyogianya tidak dilakukan, ya, macam-macam, ya. Jadi termasuk misalnya kita tidak mengunjungi 6 tempat itu untuk para biku, ya. Jadi misalnya 6 tempat itu adalah ke tempat kompleks pelacur. Nanti ketemu umat di sana, nanti ada umat tanya, Bante habis main ya? Atau Bante langganan ya? Ya, nggak enak, ya, nggak enak kalau dilihat orang, ya. Tapi tentu saja Sang Buddha juga sebetulnya menerima dana makanan dari pelacur, kan, ya. Jadi kalau misalnya sesekali diundang untuk menerima dana makanan, ya bikunya mungkin juga tidak enak untuk menolak. Tapi jangan sering-sering, ya, jangan sering-sering. Ya, kemudian juga janda dan sebagainya. Ya, ini kemarin kita sudah bahas, oleh karena itu kita tidak perlu mengulanginya. Kemudian juga seorang biku itu seyogianya tidak memberi hadiah kepada umat, karena
ada kekhawatiran, itu bisa bikunya itu punya niat untuk memancing ikan besar dengan ikan kecil. Dengan memberi hadiah sedikit, diharapkan bisa dapat hadiah yang lebih besar. Itu hanya untuk mencegah saja. Kemudian juga dikatakan seorang biku seyogianya tidak terlalu dekat, ya, tinggal bersama dengan raja, menteri, lalu pengikut ajaran yang lain. Juga dengan perumah tangga, dengan mereka yang tidak memiliki sakda keyakinan, yang dengan orang yang dicela, yang tak suka berbuat baik dan pemarah. Ya. Kemudian juga dikatakan, ya, setelah membahas tentang yang seyogianya tidak dilakukan, nah sekarang yang seyogianya dilakukan. Jadi seorang biku itu harus menjalani, harus mempraktekkan 4 parisuddhi, 4 pemurnian. Jadi pemurnian sila melalui pelaksanaan peraturan-peraturan yang ada di peraturan Patimokkha yang jumlahnya 227. Tapi tentu saja seperti yang kemarin saya katakan, masih tambah banyak lagi peraturan-peraturan yang lainnya. Ada yang mengatakan itu sampai puluhan ribu peraturan. Kemudian di samping itu juga ini yang kita belum bahas kemarin, yaitu indriya sangwara, pengendalian indriya, pengendalian keenam indera kita. Keenam indera kita itu adalah boleh dikatakan jendela dari diri kita itu, melalui jendela inilah kita melakukan kontak dengan dunia luar. Kita bisa menerima informasi dari luar. Indera penglihatan, kita bisa melihat sesuatu yang berwujud. Indera pendengaran, kita bisa menangkap suara. Dengan indera penciuman, kita bisa menangkap bau. Dengan indera pengecapan, kita bisa merasakan rasa. Dengan indera sentuhan di seluruh tubuh, kulit tubuh, itu kita bisa merasakan sentuhan. Kemudian indera batin, ya, kita bisa menangkap sesuatu yang bersifat batin, ya, misalnya muncul pikiran, muncul perasaan menderita. Nah, indera batin itu yang menangkap. Kalau mata ada di sini, telinga di sini. Lalu indera batin di mana? Ya, indera batin di mana? Di dalam Abhidhamma dikatakan indera batin itu manodwara. Ya, manodwara itu adalah bawangga citta. Ya, sedangkan kita juga tahu bawangga citta itu dihasilkan dari hadaya watu. Hadaya watu itu di daerah sini, ya. Jadi oleh karena itu mungkin bisa dipahami. Jadi ketika seseorang sedih, ya, oh saya sedih, ya, sedihnya itu dirasakan di daerah sini. Jarang kan, hampir tidak pernah. Oh saya sedih, gitu, ya. Kemudian kita juga bisa mendeteksi, ya, omong-omong dalam hati, ya. Kata-kata dalam hati, self talk gitu, itu juga dari daerah sini, ya. Pada dasarnya itu indera batin, sesuatu yang bersifat batin kita bisa mendeteksinya dari dari sini, ya. Jadi dengan, ya, indriya sangwara, dengan tidak memunculkan loba dosa saat keenam indera kontak dengan objeknya. Jadi ketika kita melihat sesuatu, ya, sebetulnya ada 3 kemungkinan. Ada 3 kemungkinan, yaitu maksudnya 3 kemungkinan yang bersifat negatif, ya. Ketika kita melihat sesuatu, lantas muncul kemelekatan terhadap apa yang kita lihat, itu yang namanya loba. Ketika kita melihat sesuatu, kita suka pada objek tersebut, kita melekat pada objek ini, itu loba. Tapi ketika kita melihat sesuatu, ya,
Kita tidak suka sama objek tersebut, kita menolak objek tersebut, kita marah sama objek tersebut, itu namanya dosa. Kemudian ketika kita melihat sesuatu, lalu kita masih buta terhadap apa yang kita lihat. Kita tidak begitu jelas apa yang kita lihat. Itu namanya moha. Ya. Jadi biasanya itu ketika begitu juga yang pendengaran, ya. Jadi ketika indera kita mengalami kontak dengan objeknya, biasanya itu ya bisa muncul loba, dosa, moha. Jadi oleh karena itu yang perlu kita jaga adalah itu, munculnya kilesa-kilesa kotoran batin ketika indera kita itu kontak dengan dunia luar. Itu yang namanya mengendalikan indera kita. Kemudian di samping itu juga parisudi yang ketiga adalah ajiwa parisudi, yaitu dia tidak dia menghindari hal-hal yang seyogianya tidak dikejar, ya. Atau ajiwa parisudi itu adalah kemurnian dalam penghidupan. Ya, jadi ini termasuk bahwa dia tidak mengejar hal-hal yang seyogianya tidak dicari oleh seorang biku. Ya, kemudian juga dia dia tidak maksudnya itu. Ya, dia tidak melakukan hal-hal yang dicela oleh para bijaksana, termasuk para Buddha, Paceka Buddha, dan lain sebagainya. Kemudian pacaya patisewana, parisudi yang keempat, bahwa para biku setiap kali menggunakan 4 kebutuhan hidup itu harus melakukan perenungan terhadap tujuan penggunaannya. Jadi oleh karena itu akhir-akhir ini, mungkin beberapa tahun terakhir, kalian sering lihat para bante itu setelah menerima dana makanan, biasanya itu ada baca patisangka yoniso pindah patang patisewami. Nah, itu sebetulnya melakukan perenungan. Tapi biasanya sebetulnya kalau yang kalian lihat para bante baca itu sebetulnya hanya perenungan terhadap makanan saja. Harusnya lebih lengkap. 4, ada 4. Perenungan terhadap jubah, makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan. Dan biasanya itu para biku pagi-pagi, ya, pagi-pagi sebetulnya sebelum makan sudah melakukan perenungan seperti itu. Jadi para biku itu biasanya kan pagi-pagi ada baca parita. Nah, parita yang dibaca para biku itu di antaranya itu mengandung 4 perenungan ini. Tujuannya itu supaya tidak melekat pada apa yang digunakan, tidak melekat pada jubah, tidak melekat pada makanan, obat-obatan, dan tempat tinggal. Ya. Kemudian di samping itu juga yang seyogianya dilakukan oleh seorang biku adalah ketika dia melakukan aktivitas sehari-hari, jalan, ya, duduk, berdiri, berbaring, begitu. Nah, dia itu perlu memiliki sati sampajana. Ya, dia perlu memiliki sati sampajana. Apa itu sati? Seringkali kata sati itu diterjemahkan sebagai apa? Perhatian murni, ya. Perhatian murni atau kesadaran. Tapi saya lebih suka terjemahkan itu sebagai eling atau ingat. Jadi atau bahasa Inggrisnya itu mindfulness. Jadi kalau menurut saya sati itu bukan perhatian. Perhatian itu bahasa Inggrisnya itu attention. Attention. Ya, jadi sati bukan attention, tapi mindfulness. Apa itu mindfulness atau ingat? Jadi misalnya gini, saat kita latihan meditasi, guru meditasinya akan mengatakan, nanti waktu melakukan aktivitas sehari-hari itu
menyadari ya, waktu sedang makan sadari sedang makan, ketahui sedang makan. Ya, waktu sedang cuci piring, cuci tangan, ya sadari sedang cuci tangan. Nah, setelah beberapa waktu ditanya lagi, tadi waktu kamu makan ada hadir sati atau tidak? Oh, saya lupa memperhatikan, lupa menyadari apa yang terjadi pada batin maupun jasmani saya. Nah, lupa ini yang namanya tidak punya sati. Ya, lupa ini ya yang namanya asati ya. Kemudian sampajana yaitu kita mengetahui. Jadi selain selalu ingat untuk memperhatikan apa yang terjadi, kita juga perlu memperhatikannya secara cermat, secara detail. Ya, itu kira-kira yang namanya sampajana. Ya. Kemudian juga mengetahui, jadi yang seyogianya dilakukan adalah juga mengetahui bahwa kemurnian sila bergantung pada pengetahuan. Karena kalau kita tidak tahu, ya, oh perilaku seperti ini melanggar sila, perilaku seperti itu, ya, melanggar sila. Kita tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu, maka pelaksanaan sila kita itu juga akan menjadi compang-camping. Jadi oleh karena itu ya dikatakan kemurnian sila bergantung pada pengetahuan. Jadi sama seperti untuk membersihkan pakaian yang kotor itu kita butuh sabun, untuk membersihkan cermin ya ini cermin zaman dulu ya, cermin zaman dulu itu terbuat dari logam, kalau nggak salah dari tembaga. Jadi untuk membersihkan tembaganya yang sudah mulai berkarat biasanya pakai abu. Jadi untuk membersihkan cermin ya pakai abu. Lalu untuk membersihkan emas ya supaya emasnya bisa murni kembali ya dicairkan kembali dengan tungku ya. Ini hanya perumpamaan yang diberikan. Kemudian juga dikatakan untuk melindungi sila supaya tidak lengah. Jadi perlu menghindari kesalahan sekecil apapun ya. Jadi jangan terlalu membiarkan ya. Oh, ini tidak masalah, ini kan hanya sesekali, ini hanya kecil aja, tidak masalah. Nah, jadi sama seperti jadi seseorang perlu melindungi silanya sama seperti seekor burung melindungi telurnya. Sama seperti kijang melindungi ekornya. Jadi jangan sampai ekornya itu nyangkut di pohon, di ranting begitu. Kemudian sama seperti seorang ibu yang melindungi putra tunggalnya. Sama seperti orang melindungi mata tunggalnya ya. Satu matanya sudah buta, sudah rusak, tinggal satu mata saja. Jadi oleh karena itu dia perlu jaga baik-baik mata yang tersisa satu itu, mata satu-satunya itu. Jadi secara ringkas bisa dikatakan yang seyogianya dilakukan oleh seorang biku adalah memperkokoh silanya sehingga nanti tidak akan timbul rasa penyesalan dalam dirinya. Kemudian dari rasa tidak menyesal itu lantas muncul samadhi, di mana samadhi ini akan menekan kotoran-kotoran batinnya, ya akan menekan kotoran-kotoran batinnya. Kemudian dari dari pencapaian samadhi dia akan mencapai apa yang namanya samapati, 9 samapati, 4 jana,
4 rupa jana, lalu 4 arupa jana, dan yang terakhir saya kok jadi lupa, jana samapati yang ke-9. Kemudian setelah itu dia melakukan vipassana, ya, dengan mengamati sangkhara, ya, mengamati sangkhara, ya, dan akhirnya mencapai nibbana. Kira-kira begitu tahap-tahapan yang dilalui, ya. Nah, itu yang dimasukkan dengan inilah yang seyogianya dilakukan oleh ia yang tangkas dalam hal-hal bermanfaat. Tangkas dalam hal-hal bermanfaat, maksud itu dia tahu yang mana yang bermanfaat, yang mana yang tidak bermanfaat. Ya, itu kira-kira. Nah, sekarang kita masuk ke baris kedua. Yantang santang padang abisa meca. Ya. Untuk mewujudkan keadaan damai. Apa itu keadaan damai? Maksudnya itu adalah nibbana. Jadi untuk mencapai nibbana. Buat apa kita melakukan yang seyogianya dilakukan? Ya, tujuannya itu untuk mencapai nibbana. Jadi dari awal sutta Sang Buddha sudah menggariskan bahwa ini loh tujuan kita yang tertinggi itu adalah mencapai keadaan damai, yaitu pencapaian nibbana. Nah, kemudian ya lanjut ke baris yang ketiga, ya. Sakko uju ca suhuju ca suwaco casa mudu anati mani. Ia seyogianya cakap, sakko, sakka, ya. Kemudian lurus, uju, sungguh lurus, suhuju, mudah dinasehati, mudah diomongin, begitu, suwaco, ya. Casa mudu, lembut, anati mani, dan tidak angkuh. Nah, sekarang kita lihat apa yang dimasukkan dengan sakko, ya. Ya, sakko artinya cakap, ya. Jadi sakko itu cakap bisa berarti dia terampil, ya. Dia terampil, lalu dia tidak malas, dia juga ahli, ya. Dia pakar, ya. Dia ahli. Nah, misalnya contoh konkretnya, ya, yang namanya seseorang yang cakap itu dia harus mampu menjaga kesehatannya, ya, dan bersemangat, ya. Karena walaupun ya kita punya semangat yang tinggi, tapi kalau badannya itu tidak sehat, susah, ya. Jadi oleh karena itu perlu menjaga kesehatan yang baik, lalu ditambah dengan bersemangat. Kemudian di samping itu juga tak gentar menembusi kebenaran. Maksudnya itu walaupun menemui sedikit kesulitan, ya, walaupun menemui kesulitan, tapi dia tidak gentar, ya, dia pantang mundur, ya, dia pantang mundur. Kemudian juga tahu cara untuk bermeditasi. Jadi dalam hal ini, ya, dia harus punya apa yang disebut sebagai sutamaya panya, perlu memiliki pengetahuan awal, ya, pengetahuan teoritis, begitu, ya. Kemudian juga di samping itu juga mampu merawat patta dan jubahnya sendiri, ya. Jadi dalam hal ini, ya, dia terampil atau ahli, begitu, dia mampu. Misalnya kalau patanya rusak, ya, zaman dulu itu susah untuk mendapatkan patta. Jadi para biku itu kalau patanya rusak harus ditambal sendiri sampai tambalannya itu sudah lebih dari 5 baru boleh ganti patta. Kalau tambalannya belum lebih dari 5, tidak boleh ganti patta. Ya, itu kira-kira peraturannya. Jubah, ya, jubah juga
Jadi kalau jubahnya sobek, ya dia harus mampu menjahitnya, menambalnya, ya. Jadi keterampilan untuk menjahit jubah itu biasanya itu diturunkan melalui pembuatan jubah katina. Mungkin kalian pernah dengar kan, jubah katina itu hanya dibuat kalau di suatu wihara ada minimal 5 biku yang wasa, dan di wihara tersebut harus ada sima. Jadi kalau tidak ada sima, tidak boleh membuat jubah katina. Dan jubah katina itu hanya satu. Biasanya di Indonesia kalau di STI pembuatan jubah katina itu hanya dilakukan di wihara Dhammacakka. Ya, setahu saya begitu, hanya di wihara Dhammacakka. Karena wihara Dhammacakka punya sima. Dulu sempat di Malang, Dhammadipa, tapi sekarang bikunya sudah tidak sampai 5. Jadi oleh karena itu hanya di Dhammacakka. Jadi biasanya itu harus selesai dalam 1 hari. Jadi pagi-pagi umat mempersembahkan kain putih dulu. Itu namanya katina dusang, ya. Katina dusang, kain putih, belum jubah. Lalu kain putih itu lantas digunting, ya, dijahit, ya. Lalu setelah dijahit, lalu dicelupkan, ya, dalam sat pewarna. Kan tadi awalnya warna putih, jadi dicelupkan dalam sat pewarna. Lalu setelah itu dikeringkan, baru setelah kering dilipat rapi, baru dikasih ke salah satu biku yang wasa di sana. Ya, biasanya dikasih ke biku yang paling senior. Tapi kalau secara winaya tidak harus, ya. Jadi itu yang namanya jubah katina, ya. Jadi bukan jubah-jubah biasa, ya. Kalau jubah-jubah biasa yang diserahkan pada saat katina itu bukan disebut sebagai jubah katina, ya. Ya, ini jadi melalui pembuatan jubah katina ini para biku muda itu mereka belajar bagaimana menjahit, ya, bagaimana menjahit jubah. Tapi di zaman sekarang rasanya sudah sudah banyak biku yang tidak tahu, ya, menjahit jubah, ya, termasuk saya, ya. Ya, kemudian juga mengetahui kewajiban seorang samana, ya. Apa itu kewajiban seorang samana? Belajar teori, ya, mempraktekkan sila, samadhi dan panya, lalu menembusi kebenaran. Itu kira-kira yang namanya kewajiban seorang samana. Kemudian, ya, tadi kan dikatakan sakko cakap itu berarti juga ini tidak malas. Ya, tidak malas berarti dia bersemangat, ya. Dia punya daya juang, ya, dia punya daya juang. Nah, jadi supaya bisa memiliki daya juang, ya, pertama-tama dia harus punya keyakinan, ya, bahwa saya yakin saya bisa melakukan itu, saya bisa mencapai itu. Kemudian juga faktor yang kedua adalah dia harus sehat, ya, dia harus sehat. Kemudian tiada kepalsuan, maksudnya itu tidak bohong. Kalau memang dia tidak tahu, jujur saja ngomong dia tidak tahu. Kalau dia tahu, ya bilang dia tahu. Jadi kalau misalnya dia diajari sesuatu lalu dia belum paham, ya jujur, harus jujur, ya, jangan pura-pura tahu begitu padahal dirinya itu tidak tahu. Lalu yang keempat adalah gigih bersemangat, ya, pantang mundur, ya, tidak gentar oleh kesulitan yang dihadapi. Kemudian bijaksana, ya, bijaksana maksudnya itu termasuk memiliki pengetahuan yang sesuai, ya. Itu kira-kira kalau misalnya kita mau dikatakan memiliki daya juang, berarti kita mampu menyelesaikan masalah yang ada. Kira-kira 5 modal ini yang perlu kita miliki, ya. Ini jam berapa ya?
Mata saya nggak kelihatan. 8? 8, 15. 18. Oh, 8, 18. Oh, masih bisa ya. Kita selesaikan ya. Nah, sekarang uju suhuju, lurus, sungguh lurus. Apa beda antara lurus dan sungguh lurus? Dikatakan lurus itu adalah tidak menipu orang, sedangkan sungguh lurus tidak menipu diri sendiri. Ya, tidak menipu diri sendiri. Jadi ya, kalau tidak menipu diri sendiri, ya itu artinya bahwa kalau memang kita tidak tahu, yang ngomong tidak tahu, ya, tidak menipu diri sendiri. Kemudian di samping itu juga yang namanya lurus itu adalah ini tidak meninggalkan kepalsuan secara fisik dan ucapan. Ya, jadi tidak berbohong secara fisik maupun secara ucapan. Jadi misalnya kalau misalnya ditanya tahu nggak kamu tentang hal ini, ya. Jadi dia tidak memberikan sikap tubuh yang menyatakan bahwa dia tahu, padahal dia tidak tahu. Juga dia tidak menjawab secara kata-kata bahwa dia tahu, padahal dia tidak tahu. Itu yang namanya lurus. Jadi berbohong melalui sikap tubuh atau melalui ucapan. Lalu yang sungguh lurus adalah berbohong melalui pikiran. Walaupun mungkin dia tidak berbohong melalui sikap tubuh maupun melalui ucapan, tapi dia mencoba untuk dalam hatinya dia pengen berbohong, tapi tidak jadi berbohong, tidak sampai berbohong melalui sikap tubuh atau ucapan, tapi dalam hatinya itu pengen berbohong sebetulnya. Ya, itu yang namanya sungguh lurus. Kemudian juga dia tidak memperlihatkan secara lahiriah. Kalau yang lurus, dia tidak memperlihatkan secara lahiriah hal-hal yang tidak baik. Ya, jadi dia secara tampak luar begitu, wah orang baik-baik begitu, ya. Tapi yang namanya sungguh lurus, selain dia secara lahiriah tidak menampakkan hal-hal yang tidak baik, ya. Misalnya dia mungkin ingin dia mencuri, mungkin secara fisik ya tidak kelihatan dia mencuri, tapi kalau dia sungguh lurus, maka dalam hati muncul keinginan untuk mencuri pun itu sama sekali tidak ada. Nah, itu yang namanya sungguh lurus. Jadi kalau lurus ya itu secara fisik, secara ucapan dia tidak mencuri. Dia tidak menyuruh orang mencuri. Tetapi mungkin dalam hati masih ada niat untuk mencuri. Tapi kalau yang namanya sungguh lurus, maka dalam hati keinginan untuk mencuri pun itu sama sekali tidak ada. Kemudian selain itu juga dikatakan secara keseluruhan lurus dan sungguh lurus adalah bahwa dia bukan hanya sesekali saja ya bersikap lurus begitu, tapi sepanjang waktu dia harus betul-betul lurus, sungguh lurus, dan bukan hanya pada saat awal, pada saat kecil saja ya. Pada saat kecil saja dia lurus, jujur begitu. Tetapi sampai tua dia juga masih tetap jujur. Itu yang namanya uju suhuju ca.
ya, lurus dan sungguh lurus, atau kadang juga diterjemahkan jujur dan sungguh jujur. Ya, itu kira-kira tentang kejujuran ini ya. Kita akan tutup dengan membahas satu sutta ya. Suttanya namanya Mahanama Sutta ya. Saya langsung terjemahkan. Mahanama. Ketika seorang Arya Sawaka dia melakukan perenungan terhadap Tathagata, dia melakukan perenungan terhadap Dhamma, dia melakukan perenungan terhadap Sangha, dia melakukan perenungan terhadap sila dirinya sendiri, dia melakukan perenungan terhadap jaga dirinya sendiri. Jaga itu berarti ketidakmelekatan, kerelaan untuk melepaskan apa yang dimiliki pada saat itu. Itu yang namanya jaga. Lalu ketika seseorang melakukan perenungan terhadap dewata, bahwa ini kenapa seseorang bisa terlahir sebagai dewa? Karena sebelumnya itu dia sudah melakukan banyak kebajikan. Jadi itu yang biasanya disebut 6 anusati, 6 perenungan. Jadi Sang Buddha mengatakan ketika seseorang melakukan 6 perenungan seperti itu, maka dalam batinnya pada saat itu tidak terobok-obok ya, tidak teraduk-aduk oleh nafsu, oleh kebencian, oleh moha atau kegelapan batin. Kemudian setelah itu juga karena batinnya itu ya, setelah melakukan 6 perenungan itu, batinnya itu menjadi lurus, menjadi jujur ya, tidak suka yang bohong-bohongan punya ya. Lantas setelah itu muncul yang namanya pamojja, sukacita. Kembali lagi ke ini ya, timbul sukacita ya. Lalu setelah itu timbul piti, kegiuran. Lalu timbul ketenangan jasmani atau pasadi ya. Jadi makanya di sini itu ching-an ya. Kemudian akan muncul kebahagiaan dan akhirnya mencapai samadhi ya. Jadi dari sutta ini kita bisa lihat bahwa kelurusan ini, kejujuran ini sangat penting dalam tahap latihan kita untuk mencapai nibbana. Jadi sebelum timbul sukacita, sebelum timbul pamojja ya, sebelum timbul pamojja ya, maka akan ada dulu yang namanya uju atau kelurusan itu atau kejujuran itu. Jadi dari sini kita bisa lihat betapa pentingnya bersikap lurus, bersikap jujur itu. Ya, itu penjelasan tentang uju suhujuca. Nah, kemudian jam berapa? 8.30? Belum ya? Ya, kalau itu kita selesaikan aja ya. Kemudian suwaco. Suwaco itu bisa diomongin, bisa dinasehati ya, bisa dinasehati ya. Dalam kitab komentar ya, dikatakan bahwa bisa dinasehati berarti kata-kata orang lain itu dia bisa menerimanya dengan baik, bukan sebaliknya. Ketika dia dinasehati ya, dia dinasehati, oh jangan melakukan itu, lalu dia balas ya, emangnya kamu lihat apa, emangnya kamu dengar apa ya, siapa kamu mau menasehati saya, emangnya kamu acarya saya, emangnya kamu guru saya, emangnya kamu sahabat kental saya.
ya, dia balas begitu. Kemudian atau bisa juga dia dinasihati, ya, dia diam aja, tidak bereaksi, ya, atau dia bilang ya, tapi tidak melaksanakan apa yang dinasehati. Itu yang namanya orang yang tidak bisa dinasehati, orang yang tidak bisa diomongin, ya. Kemudian dalam sutta yang lain juga dikatakan orang yang sulit dinasehati itu punya sejumlah ciri-ciri. Apa? Dia punya niat yang jahat. Kemudian dia suka menyanjung dirinya sendiri tapi merendahkan pihak yang lain. Kemudian dia seorang pemarah. Jadi dia itu dikuasai oleh kemarahan. Kemudian dia juga seorang pemarah dan karena marah lantas dia cari kesalahan orang yang menasehati dia. Lalu dia juga seorang pemarah, lalu karena kemarahannya lantas dia bersikap sangat keras kepala, ya. Lalu karena kemarahan dia seorang pemarah dan pada saat sedang marah, wah dia istilahnya merepet ya. Mengeluarkan kata-kata seperti Cikuang Chang gitu, kata-kata pokoknya yang tidak enak didengar meluncur dari mulutnya. Kemudian ketika ditegur dia menolak, ya. Kemudian ketika dia ditegur, malah orang yang menegur dia itu direndahkan. Lalu ketika ditegur, dia balas menegur pihak yang menegur dia. Kemudian ketika ditegur, ya, dia ngomong, dia mengalihkan pembicaraan, ya, mengalihkan pembicaraan ke hal-hal yang lain. Ya, ya, kemudian yang ke-11 ketika ditegur, maka dia memberikan sebuah perumpamaan yang sebetulnya tidak ada kaitan dengan apa yang dibicarakan. Kemudian dia juga seorang pendendam. Kemudian dia seorang yang suka iri hati, kikir. Kemudian dia seorang yang munafik, ya, tidak jujur. Kemudian dia seorang yang angkuh, ya, keras kepala. Kemudian dia melekat pada pandangan salah dirinya sendiri, ya. Itu kira-kira kalau menurut sutta yang namanya Anumana Sutta, ada di Majjhima Nikaya. Jadi itu merupakan ciri-ciri dari orang yang sulit dinasehati, ya. Kemudian juga dikatakan bahwa ketika memang, ya, kita mau menegur seseorang, ketika kita mau memberi nasihat kepada orang lain, perlu memperhatikan 5 hal. 1, momennya. Kita harus cari waktu yang sesuai. Karena supaya nasihat yang kita berikan itu bisa diterima oleh pihak lain, ya, tidak boleh sembarangan. Harus cari momen yang pas. Misalnya kalau orangnya sensitif, ya jangan di depan orang untuk menegur dia, ya, dia akan malah nanti akan melawan begitu. Tidak mau menerima apa yang kita nasihati. Kemudian di samping itu juga apa yang kita omongkan ke dia harus betul-betul sesuai dengan kenyataan. Jadi jangan justru kita yang mengada-ada, ya. Jadi harus betul-betul sesuai dengan kenyataan. Kemudian juga kata-kata yang kita gunakan jangan kasar, ya, jangan kasar. Kemudian kita punya
niat yang baik. Ya, kita mempunyai tujuan yang baik bahwa apa yang kita katakan itu ya sebetulnya untuk kebaikan dia sendiri. Kemudian yang terakhir bahwa pada saat kita menegur seseorang ya perlu dengan pikiran yang penuh dengan metta. Ya, itu kira-kira sejumlah tip pada saat kita mau menegur seseorang. Ya, kemudian ini kita loncat saja. Ya, sudah sampai menegur saja. Ya, ini masih cukup panjang. Ya, untuk hari ini kita sampai di sini saja dulu. Berarti tahun depan baru kita lanjut. Belum tentu tahun depan bisa selesai. Tapi jangan gara-gara saya ngomong begitu tahun depan saya dikasih 6 hari di sini ya, jangan juga ya, terlalu lama lah. Sepertinya butuh mungkin minimal 5 kali lagi pertemuan ya. Ya, itu kira-kira yang kita baru membahas syair yang pertama dari Karania Metta Sutta. Karania mata kusalena yang tan santam padang abisa meca sako ujuca suhujuca suwaco ya, tinggal mudu sama anatimani. Ya, semoga dengan penjelasan ini nanti kalau setiap kali kalian kebaktian ya, melakukan puja bakti mingguan di wihara atau sehari-hari membaca parita di rumah, ketika kalian membaca Karania Metta Sutta, setelah memahami artinya kalian bisa bisa betul-betul memiliki pemahaman yang lebih baik, lebih bisa dihayati. Ya, itu saja yang dapat kami sampaikan. Ya. Sadhu, sadhu, sadhu. Baik, kini saatnya kepada umat yang berada di Dhammasala saya persilakan jika ingin bertanya. Wandami Bante, nama saya Sipin. Saya punya beberapa pertanyaan Bante. Yang pertama tentang wuju dan suhuju. Ada yang bilang, saya pernah baca bahwasanya wuju itu jujur, suhuju itu tulus. Karena kalau jujur itu ya harus jujur sama diri sendiri juga Bante. Jadi apakah itu bisa diterima Bante? Yang tes, ya. Ya, ada benarnya. Kalau tulus kan itu memang ada nuansa itu betul-betul dari lubuk hati ya, tulus ya. Tulus ya bisa saja. Jadi tulus boleh saja sih, tapi kalau saya sendiri ya itu ikuti aja yang format palinya. Uju tambah suhuju. Suhuju itu berarti su tambah uju. Jadi lurus, sungguh lurus. Su itu bisa kita terjemahkan ke sungguh begitu. Tapi ya sekali lagi bahwa boleh-boleh saja diterjemahkan sebagai jujur dan tulus. Memang yang suhuju itu lebih menyangkut apa yang terjadi di dalam batin. Ya, itu kira-kira. Baik Bante, yang kedua, katakanlah seorang biku atau seorang umat awam, katakanlah saya Bante. Saya tahu si A bertengkar sama si B karena si A misalnya Bante ya, menuduh si B mencuri barangnya. Si B marah karena dituduh padahal dia tidak mencuri. Saya tahu yang mencuri barang itu si C Bante. Tapi karena saya tahu si A dan si B ini bertengkar bukan karena masalah barang yang dicuri, karena mereka saling membenci, saya pikir saya nggak usah ikut campur Bante. Sia-sia kena timpuk sandal gitu loh Bante. Itu apakah baji Bante? Ya, tahu suatu kejahatan, tapi untuk melindungi diri sendiri,
kita tidak mengungkapkan kejahatan itu. Ya, saya juga tidak ditanya dan saya pikir tidak ada gunanya Bante terlibat gitu. Apa? Gimana? Saya juga tidak ditanya. Tidak ditanya. Dan saya juga tahu terlibat gak ada gunanya karena mereka bertengkar bukan karena barang yang dicuri, karena saling membenci Bante. Oh, ya. Kalau menurut saya, kalau secara dhamma itu boleh saja. Jadi misalnya gini, kalau kita tidak misalnya kita melihat ada orang yang hanyut di sungai, lalu kita tidak menolong orang tersebut, lalu akhirnya orang ini meninggal. Kita melanggar sila atau tidak? Setahu saya tidak melanggar sila, tidak melanggar, ya. Karena orang ini dia tidak punya niat untuk membunuh kan, untuk supaya orang ini meninggal. Ya, memang kalau ditinjau dari sudut pandang seperti ini, seolah-olah itu nanti umat Buddha itu menjadi orang yang darah dingin gitu ya. Tapi memang secara dhamma memang ditinjau secara demikian. Cuma ya, berarti orang tersebut dia sudah melepaskan satu kesempatan emas untuk melakukan suatu perbuatan baik yang pahalanya sangat besar, yaitu menolong suatu nyawa. Tapi tentu saja ceritanya lain kalau dia sendiri juga tidak bisa berenang. Jadi tidak perlu sampai mati konyol juga ya, tidak perlu ya. Tapi kalau misalnya dia mampu berenang, tapi dia tidak menolong, tetap itu kita tidak bisa mengatakan dia telah melanggar sila. Cuma paling yang bisa kita katakan adalah bahwa dia telah melepaskan kesempatan emas untuk melakukan suatu kebajikan besar. Kira-kira begitu. Nah, begitu juga dengan seperti kasus ini. Jadi kalau misalnya sebetulnya kita punya kesempatan untuk ini menyelesaikan suatu kasus, tapi kita lepaskan kesempatan itu, ya itu juga tidak bisa disalahkan. Ya, kira-kira begitu. Baik Bante, anumodana Bante. Ya. Wandami Bante. Bante, saya mau nanya, apakah di dalam Vinaya, apakah seorang biku itu boleh makan tanpa menggunakan patanya? Terima kasih Bante. Apakah dalam Vinaya seorang biku boleh makan tidak melalui patak? Saya belum pernah membaca, ya. Saya belum pernah membaca bahwa seorang biku makannya itu harus patak. Tapi memang kalau lihat peraturan-peraturan yang ada di dalam kitab Vinaya, dari dulu memang biku-bikunya itu makan pakai patak. Bahkan menjaga pataknya itu sangat hati-hati. Jadi patak itu tidak boleh ditaruh di pinggir meja. Karena kalau ditaruh di pinggir meja ada resiko untuk jatuh lalu pecah. Jadi para biku itu di zaman dulu menjaga pataknya itu seperti menjaga nyawanya sendiri. Jadi karena kalau pataknya pecah, dia mau bagaimana? Ya, tapi ya sekali lagi bahwa sampai sejauh ini saya belum melihat bahwa para biku dilarang untuk makan pakai alat makan yang lain. Ya, sampai sejauh ini. Mungkin setelah ini ada yang tahu, tolong beritahu saya. Ya, kalau ada yang tahu, tolong beritahu saya. WA saya aja, WA ke pengurus wihara ini, lalu kasih tahu saya sumbernya dari mana. Di Vinaya Pitaka jilid berapa, halaman berapa. Itu kira-kira. Ya, memang kalau memungkinkan, ya makan pakai patak saja. Ya. Cuma kadang-kadang kalau kita kemana-mana, terutama ke bandara, bawa patak agak repot. Itu kita dikirain bawa apa begitu, ya.
kadang agak repot. Ya. Ya, pertanyaan bagus. Saya belum pernah kepikiran. Ya. Baik, ada lagi umat yang ingin bertanya di Dhammasala ini? Oh iya, silakan. Selamat malam Bante. Mau tanyakan mengenai liwat Sang Buddha itu kan dikatakan dia 6 tahun sengsara. Pertanyaan saya itu alasannya enggak loh. Bisa diulang Bante? Tidak. Boleh diulang? Mengenai cerita tentang liwat Sang Buddha, Pertapa Siddhartha menderita selama 6 tahun sengsara. Itu rasanya enggak logis, kesimpulannya itu bahwa dia mengerti bahwa hidup sengsara itu tidak membawa pencerahan. Kan beliau adalah seorang jenius ya. Sebelumnya kan juga sudah mencapai jana rupa ya. Jadi mengapa dia memerlukan waktu 6 tahun itu untuk menyimpulkan bahwa senal yang terlalu keras itu juga akan nggak berdering ya. Oke, jadi saya ulangi ya pertanyaannya. Rasanya tidak begitu logis kalau kita lihat alasan Sang Buddha dikatakan menyiksa diri selama 6 tahun. Harusnya beliau tahu bahwa menyiksa diri itu tidak ada manfaatnya. Kira-kira begitu? Ya, kira-kira begitu ya? Hah? Iya Bante. Ya, kira-kira ya, mungkin tidak persis sama, tapi mirip-mirip ke sana lah. Jadi gini, seingat saya, Sang Buddha itu ini, tujuannya sebetulnya bukan lebih menekankan ke penyiksaan diri. Jadi dia itu hanya mencoba untuk melakukan sejumlah kebiasaan, sejumlah petapa, yaitu makannya sedikit. Mereka melakukan apa yang disebut sebagai wata, sila bata. Mungkin kalian pernah dengar ya, sila bata. Bata itu bahasa ininya, mungkin kalian pernah dengar tapa brata. Tapa brata, bertapa dan menjalankan brata, ya, menjalankan brata. Brata itu apa? Jadi sejumlah misalnya, kalau untuk siusing gitu atau melatih diri, harus makan yang nasi putih saja, ya, harus makan umbi-umbian saja, ya, termasuk yang itu waktu itu bahwa makannya tidak perlu banyak-banyak. Bahkan mungkin makannya itu hanya kalau ada burung dia lagi ngangkut makanan lalu makanannya jatuh begitu, itu baru dimakan begitu. Jadi sehingga akhirnya Sang Buddha itu makannya hanya sedikit saja, sangat sedikit. Ya, dikatakan sehari mungkin hanya 1 butir nasi begitu. Karena itu bergantung pada jatuhnya butiran itu. Jadi karena mengikuti brata itu. Dan pertanyaan berikutnya, kok beliau kan seorang bodhisattva, seorang bodhisatta, kan harusnya punya sejumlah panya begitu. Tapi ya karena ini merupakan suatu hukum alam, ya saya baru teringat, ini merupakan suatu Dhamma niyama, boleh dikatakan demikian. Karena setiap Buddha itu pasti akan mengalami proses penyiksaan diri ini. Nah, jadi untuk Siddhartha Gautama, ya, dia akan mengalami proses penyiksaan diri ini selama 6 tahun. Kalau Buddha-Buddha yang lain, waktunya berbeda-beda. Tapi secara umum,
ya Buddha itu ada proses seperti itu. Dan itu pun kalau untuk Siddhartha Gautama ada kan ceritanya mengapa sampai beliau itu 6 tahun. Saya sendiri lupa ceritanya. Jadi ada 12 kalau nggak salah, ada 12 karma buruk yang harus dijalani oleh Siddhartha Gautama, ya, atau oleh Buddha Gautama, sehingga beliau mengalami penderitaan. Nah, itu semua ada cerita karma lampaunya. Ya, jadi yang namanya kalau sudah berhubungan dengan karma lampau, kadang memang juga kita pikir itu sesuatu yang mungkin tidak logis. Kira-kira jawaban saya memadai? Ya. Terima kasih, Anumodana Bante. Ya. Ya baik, mungkin nih satu pertanyaan selanjutnya. Baik, ini menjadi pertanyaan terakhir untuk malam ini ya Bante. Selamat malam Bante, nama budaya. Saya Kok Seng Bante. Saya mau tanya 2 pertanyaan Bante. Bante membabarkan Karania Metta Sutta baru 3 bab ya Bante ya, 3 kali. Kata Bante masih ada 6 hari juga belum selesai. Jadi kalau kita lihat begitu banyak peraturan baru bisa mencapai ke Nibbana. Itu bagi seorang biku. Bagaimana untuk kita orang awam rasanya itu sangat jauh sekali Bante. Itu pertanyaan pertama, terima kasih Bante. Terus pertanyaan kedua Bante, kita umat awam yang telah menjalankan sila dengan baik, kemudian kita ikut meditasi, ikut chanting. Nah, pertanyaannya Bante, itu lebih berperan pada kehidupan kita saat ini dan selanjutnya, lebih berperan yang kita lakukan itu atau karma-karma, penumpukan karma kita saat ini lebih prioritas untuk kehidupan kita ke depan Bante. Perbuatan kita sila segala macam, samadhi dan juga kebajikan kita lakukan dibandingkan dengan karma-karma, penumpukan karma kita sebelumnya hingga saat ini. Pertanyaan kedua seperti mana lebih menentukan kehidupan kita ke depannya. Misalnya mencapai nibbana segala macam. Terima kasih Bante. Ya. Untuk pertanyaan pertama, ya. Jadi para biku ya menjalankan sila yang begitu banyak. Ya, sedangkan kalau umat awam paling hanya menjalankan Pancasila Buddhis. Rasanya kalau dilihat dengan sila yang dijalankan oleh para biku, rasanya kok sulit untuk dicapai. Ya, jadi makanya itu untuk umat awam ada yang namanya menjalankan atas sila. Jadi atas sila itu ya dirumuskan oleh Sang Buddha, tujuannya itu untuk pelan-pelan mengarahkan umat awam yang belum terbiasa dengan sila-sila yang harus dijalankan oleh para petapa, pelan-pelan diarahkan ke sana. Jadi Winaya Biku kan banyak sekali, tapi di atas sila ya, mulai dimasukin 4 yang memang silanya para petapa. Pertama, Brahmacharya, ya, tidak melakukan hubungan seks, ya. Lalu yang ke-6 yaitu Wikala Bojana, tidak makan setelah tengah hari. Karena para biku itu tiap hari melakukan itu. Nah, umat hanya dicoba sesekali gitu. Nah, lama-lama kalau sudah terbiasa, ya berarti nanti untuk menjalankan yang lain-lainnya juga sudah lebih gampang. Ya, sudah lebih percaya diri begitu. Kemudian juga tidak menonton tari-tarian, tidak menonton hiburan, tidak nyanyi, tidak menari begitu, tidak mengenakan perhiasan. Nah, tujuannya juga itu untuk supaya mengarahkan umat ya pelan-pelan ya mencoba untuk menjalankan praktek-praktek yang dijalankan oleh para petapa. Kemudian juga tidak berbaring di tempat tidur yang tinggi dan mewah
Nah, itu juga begitu. Jadi memang harus secara perlahan-lahan. Lah, ini dari cerita apa ya? Dari cerita riwayat hidup Buddha Gautama tentang para bodhisatta begitu. Itu kan mereka membutuhkan begitu banyaknya kalpa untuk bisa sampai mencapai kebudaan, sampai mencapai arhat. Ya, jadi memang itu prosesnya panjang sekali. Ya, memang saat ini kita sering dengar, oh latihan meditasi ini, oh besok bisa mencapai sotapanna, besok bisa mencapai arahat begitu. Kelihatannya gampang sekali, tapi perlu kita ingat bahwa sebetulnya untuk bisa besok segera langsung mencapai sotapanna, kita harus punya kumpulan parami yang cukup banyak sebetulnya. Cuma memang sekarang kita tidak tahu kumpulan tabungan kita itu berapa banyak. Ya, kita belum mampu, kita tidak mampu melihat isi tabungan kita itu berapa. Jadi paling yang bisa kita lakukan adalah ya itu saja, kerjakan apa yang bisa kita lakukan. Jadi secara singkat ya itu memang butuh proses, tidak bisa sekaligus langsung mencapai standar yang tinggi, harus pelan-pelan. Kalau dalam kelahiran ini tidak selesai, kelahiran yang akan datang. Ya, syukur-syukur masih terlahir sebagai manusia. Ya, ya. Itu kira-kira jawaban terhadap pertanyaan pertama. Memadai? Oke. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Kalau saya ulangi pertanyaannya ya. Saya tidak tahu betul atau tidak. Yang ditanyakan, kalau saya ada latihan meditasi, saya ada baca parita, saya melakukan perbuatan baik yang lainnya, sama saya dibandingkan sama perbuatan-perbuatan yang biasa sehari-hari saya lakukan, yang mana yang lebih berperan dalam pencapaian nibbana begitu, atau bisa diulang? Dengan karma, Bante. Ya, dengan karma. Ya, dibanding dengan karma tumpukan karma kita. Tumpuan karma termasuk yang lampau hingga saat ini dibandingkan dengan kita menjalankan sila dengan baik, berusaha menjalankan sila dengan baik, meditasi, kebajikan dan segala macam. Mana lebih berperan pada kehidupan kita, menentukan kehidupan kita? Jawabannya adalah yang tadi karma itu karma lampau saja atau karma saat ini juga? Hingga saat ini, Bante. Hingga saat ini. Oke. Sebetulnya karma kita yang hingga saat ini juga sebetulnya mencakup latihan sila, latihan meditasi, ya, usaha chanting kita. Tapi memang latihan sila, latihan meditasi dan chanting kita itu adalah karma yang spesial. Kalau karma-karma yang lampau atau karma-karma yang lain di luar itu, ini dalam kategori masih oke ya, maksudnya itu tidak melakukan karma buruk ya. Nah, kalau misalnya itu adalah karma baik di luar yang itu, maka kalau menurut saya yang cukup berperan itu adalah latihan sila, latihan meditasi dan seperti chanting begitu ya. Jadi itu yang lebih penting. Tapi tetap kita perlu perhatikan karma yang lain juga. Jangan sampai melakukan karma buruk. Dan biasanya juga sebetulnya kita jangan hanya terpaku bahwa kalau mau mengarah ke nibbana begitu, ya pokoknya kita pada hari tertentu menjalankan atasila, lalu setiap hari pada jam tertentu berlatih meditasi. Sedangkan di waktu-waktu yang lainnya kita tidak mencoba untuk melakukan perbuatan baik yang lainnya. Jadi oleh karena itu ya kita perlu juga di waktu-waktu yang lainnya perlu melakukan perbuatan-perbuatan baik yang lain di luar meditasi, di luar ini.
Jadi oleh karena itu, jadi kita memupuk parami itu bukan hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Kita perlu memupuk parami itu di waktu-waktu yang lain. Salah satunya misalnya meditasi, ya. Meditasi bukan hanya jam-jam tertentu saja kita meditasi, tapi di waktu-waktu yang lainnya kita tetap perlu memiliki mindfulness. Ya, kita mencoba untuk menyadari apa yang terjadi pada batin maupun jasmani kita. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, tetap kita perlu menjaga indera-indera kita. Nah, kalau kita bisa melakukan hal seperti itu, maka kita akan bisa lebih cepat mendapatkan apa yang kita harapkan. Memadai jawaban saya. Kembali lagi Bante. Ya. Tadi ada pertanyaan bahwa selama 6 tahun Buddha Siddhartha juga harus menjalani penyiksaan Bante. Artinya karmanya kan menurut saya karma mungkin lebih berat ya daripada yang kita buat saat ini. Saya merasanya begitu Bante. Terima kasih Bante. Karma yang dibuat ya, jadi di masa lalu itu sebetulnya kita punya koleksi karma baik dan karma buruk. Ya. Nah, kapan karma baik kita berbuah, kapan karma buruk kita berbuah, itu memang bergantung banyak hal. Ya, Sang Buddha mengatakan bagi kita orang-orang biasa itu sulit untuk mengetahuinya. Jadi walaupun ya seorang bodhisatta, bahkan walaupun seorang Buddha tetap tidak bisa mencegah berbuahnya karma buruk. Karena misalnya Sang Buddha kan itu sampai dilukai oleh Devadatta, ya, karena ada dorongan batu besar jatuh, akhirnya pecahannya itu melukai kaki Sang Buddha. Nah, itu bisa terjadi seperti itu karena karma buruk Sang Buddha sedang berbuah. Dan walaupun beliau sebagai seorang Buddha tetap tidak bisa mencegahnya. Karena karma buruk yang satu ini karena kondisi tertentu sehingga walaupun Buddha memiliki kebajikan yang begitu besarnya tetap tidak bisa mencegah berbuahnya karma buruk itu. Begitu juga Sang Buddha waktu usia tua sempat sakit kepala, sakit pinggang begitu. Nah, itu tetap karena karma buruknya itu tidak bisa dicegah. Ya. Jadi Buddha saja itu tidak bisa mencegah berbuahnya karma buruk, apalagi kita ini, ya, kira-kira begitu, ya. Baik, tampaknya terjawab ya.